di Indonesia U20 batal itu. Itu anak-anak saya kan kebetulan mereka tetap terus memantau perkembangan di tanah air. Mereka nanya ada apa sih gitu. Terus mereka tahu bahwa mamanya ini salah satu fans berat Pak Ganjar. Mama kenapa? Dengan politisi yang mama suka ini kenapa kok orang-orang banyak yang ngebully? Saya bilang beliau menolak kehadiran tim Israel. Buat mereka yang memang sangat humanis, apa yang terjadi di Palestina sana itu adalah penjajahan. Jadi pada saat disampaikan seperti itu, loh berarti kan ini orang baik, kata anak-anak gitu. Berarti Pak Ganjar ini orang baik. Bukan hanya Pak Ganjarnya, tapi saya melihat bahwa Konstitusi Indonesia jelas-jelas menetapkan bahwa kita memang tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Jadi apa yang Pak Ganjar sampaikan itu berangkat dari konstitusi. Itu modal. Pada saat seorang pemimpin berpegang teguh kepada konstitusi, kita rakyat yang terhimpun dalam sebuah bangsa, sebuah negara diikat oleh konstitusi itu aman. Selamat datang kembali di podcast Rumah Bersama Pelayan Rakyat Bandung. Pendukung Mas Ganjar Mahfud ini berasal dari berbagai kalangan. Kali ini kita kedatangan seorang tamu, seorang pendukung Ganjar Mahfud diaspora, Mbak Wiwi. Kita akan ngobrol-ngobrol dan simak banyak sekali hal menarik dari Mbak Wiwi. Selamat datang Mbak Wiwi di podcast Rumah Bersama Pelayan Rakyat Bandung. Boleh memperkenalkan diri Mbak kepada semua audiens kita, silakan. Oke, terima kasih untuk bisa hadir di sini. Sangat senang saya akan bisa membagikan banyak hal yang menurut saya sangat layak dibagikan. Perkenalkan, nama saya Wiwi. Nama panjang saya Satyawati Pancasiwi. Saya ibu rumah tangga yang mendampingi suami orang Indonesia bekerja di luar negeri ya. Ini negara yang ketiga, waktu itu Malaysia, Singapura, di Singapura 6 tahun, terus sekarang tahun ke-18 kami di Saudi Arabia. Wow. Suami saya bekerja di multinational company di bidang telekomunikasi. Semua ikut kami tinggal di luar negeri. Maksud saya dengan anak-anak saya ibu 3 anak. Anak-anak saya praktis tidak mengecap pendidikan dalam negeri. Sejak dari playgroup sampai kuliah. Dan saat ini mereka kuliah bekerja pun di luar negeri ya, Bu Mbak ya. Jadi anak saya yang pertama itu mereka semua kebetulan waktu di Singapura mereka ambil local school ya. Begitu di Saudi Arabia mereka ambil international school, lulus high school mereka kuliah sesuai dengan minat masing-masing. Yang pertama ambil computer security di Kanada, di Toronto waktu itu. Terus yang kedua sesuai dengan passionnya yang senang bergaul, dia ambil perhotelan di Swiss. Yang ketiga sekarang ambil jurusan seperti ibunya dulu, psikologi, ya di US gitu. Terus yang pertama sudah bekerja di Singapura, tapi bisa bekerja dari Indonesia. Yang kedua dia punya bisnis di negara tempat dia bermukim. Sekarang dia menikah dengan warga negara Kenya, tinggal di Nairobi, sudah bekerja. Udah seperti itu. Ini Mbak Wiwi berarti lagi liburan nih ke Bandung? Ya, dalam rangka mau melamar anak gadis orang juga untuk anak yang sulung. Anak yang kedua sudah menikah perempuan. Oke, Mbak Wiwi, saya dengar merupakan salah satu pendukung Mas Ganjar. Boleh cerita kenapa memilih Mas Ganjar dibanding 2 calon lainnya? Tentang Mas Ganjar dulu ya. Jadi sejak reformasi kebetulan kami sekeluarga itu termasuk orang-orang yang entah dapat hikmah atau berkah atau justru kabur atau apa. Setelah reformasi kami tinggal di luar negeri, mendapat kesempatan tinggal di luar negeri. Dan sejak itu walau kami tinggal di luar negeri, saya selalu mengikuti perkembangan politik dalam negeri. Senang sekali waktu itu banyak sekali talk show ya tentang politik, dan salah satu yang sering tampil adalah Mas Ganjar sebagai politisi PDIP waktu itu. Iya. Banyak hal yang saya suka dari beliau, dari cara beliau bertutur. Kalau soal fisik nanti
buat Iko marah lagi ya. Apalagi suami saya marah sekali. Ya, saya suka dengan cara beliau menyampaikan gagasan, selalu terstruktur, rapi. Kemudian pada saat 2014, 2019 saya melihat ternyata Pak Ganjar itu ada di dalam barisan capres yang saya dukung waktu itu. Pak Jokowi. Ya, seperti itu. Kemudian sekarang Pak Ganjar dicapreskan, ya buat saya ya udah, ini benar-benar memang impian saya. Jadi ibarat doa saya yang terjawab, bahwa saya berharap Pak Ganjar itu suatu saat akan menjadi pemimpin Indonesia. Jadi Mbak Wiwi sudah mengikuti pergerakan Mas Ganjar sejak 98 reformasi, setelah reformasi? Tak jauh dari situ, pada saat Pak Ganjar sering jadi narasumber untuk talk show di TV atau apapun, saya ngeliatnya, ini orang beda. Iya. Seperti itu. Sehingga sekarang sudah bulat mendukung Mas Ganjar. Bulat-bulatnya. Dibanding dua calon yang lain, gimana Mbak Wiwi? Dibanding dua calon yang lain, calon yang satu itu saya tidak mau membahas. Kita bicara calon yang nomor 2. Calon yang nomor 2 itu 2014, 2019 saya all out untuk Pak Jokowi demi supaya jangan sampai dia yang berkuasa. Jangan sampai dia yang terpilih. Saya punya pengalaman banyak tentang masa kecil saya, yang saya untuk membaca buku tentang politik pun saya harus sembunyi-sembunyi. Zaman Orde Baru saya baca buku tentang Bung Karno aja susah loh. Iya, betul. Seperti itu. Iya. Nah, sementara beliau kan sangat erat, sangat dekat, bahkan bagian dari Orba. Iya. Jadi kalau 2014, 2019 saya ibaratnya mati-matian ya, jangan sampai beliau yang memimpin, ya sekarang ya tinggal meneruskan saja, meneruskan perjuangan saya dengan cara saya tentunya sebagai ibu rumah tangga, sebagai diaspora, juga sebagai pegiat medsos. Mbak Wiwi sebagai seorang diaspora, ibu rumah tangga, saya pengen nanya, kenapa sih mantap banget milih Mas Ganjar? Sebagai diaspora tentunya saya komunikasi atau bersilaturahmi dengan saudara-saudara, teman, sahabat di tanah air lewat medsos. Yang nomor 1 dan nomor 2 itu punya riwayat memecah belah bangsa dengan isu agama lah, ras lah, sara, seperti itu, politik identitas. Jadi buat saya Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu tidak punya rekam jejak untuk mengikuti kontestasi dengan cara mengangkat politik identitas yang berpotensi memecah belah bangsa. Saya ingin tetap bermedsos dengan gembira, ketemu dengan teman-teman seperti dulu lagi pada saat belum ada politik identitas. Dan saya punya harapan kalau Pak Ganjar Mahfud memimpin itu bisa lebur, tidak ada lagi. Seperti itu. Sangat trauma mungkin dengan Pilkada DKI waktu itu ya Bu ya. Pilkada DKI bahkan 2014 pun kan sudah ada itu, gitu, seperti itu. Jadi buat saya yang hidupnya di medsos, menjalin komunikasi dan terus menjalin keakraban dengan keluarga, dengan saudara, hubungan kami banyak yang jadi rusak gara-gara politik identitas. Yang 2 itu, nomor 1 dan 2 sudah jelas mereka pakai itu. Jadi Ibu sekarang berharap sangat itu dihilangkan. Sangat mantap. Jadi mantap sekali milih Pak Ganjar ya. Demi Indonesia yang bersatu, rukun, dan jauh lebih baik. Damai. Jauh lebih baik, Indonesia unggul. Terima kasih Bu. Terima kasih Bang Roy. Sukses selalu. Sukses selalu juga buat Bang Roy dan kasih. Seperti itu. Mungkin Mbak Wiwi bisa kasih pandangan juga karena banyak masyarakat belum punya pilihan nih. Tadi Mbak Wiwi sudah bahas Mas Ganjar, sudah bahas Prabowo. 01 sendiri Mas Anies, dalam pandangannya Mbak Wiwi kenapa? Dalam pandangan saya, kenapa Mbak Wiwi tidak memilih 01 gitu? Kenapa saya tidak memilih 01? memilih 01? Supaya kalau pemirsa kita bisa dapat wawasan tambahan. Baik. Buat saya Pilgub DKI 2017 itu pengalamannya sangat traumatis. Saya yang diaspora dan menjalin
silaturahmi dengan banyak orang, terutama teman-teman, sahabat, keluarga melalui medsos, itu justru di situ pecah hubungan karena politik identitas yang diusung pada saat pilkada DKI. Berat sekali itu buat saya. Jadi buat saya Indonesia itu tidak boleh ada identitas ya. Tidak boleh terpecah. Tidak boleh terpecah karena identitas, karena Bhinneka Tunggal Ika itu yang utama. Jadi saya enggan untuk membahas karena itu traumatis buat saya. Gitu. Oke. Kalau Mbak Wiwi sebagai diaspora tentu mendampingi suami di luar negeri, gimana kira-kira dukungan masyarakat Indonesia di luar negeri terhadap Mas Ganjar? Pertanyaan menarik. Karena 2014 saya hanya giat di medsos. 2019 saya dengan suami betul-betul turun ke masyarakat di sana. Asal for your information, kami di Saudi Arabia, suami bekerja sebagai profesional ya. Sementara di Saudi Arabia, berapa jumlah orang Indonesia di Saudi Arabia, sampai ada anekdot banyak sekali ya. Jumlah rumah di Saudi dikalikan 2. Apa tuh? 1 pembantu, 1 sopir. Saking banyaknya, dan itu betul-betul segmented akhirnya. Orang yang profesional hanya bergaul dengan keluarga profesional. Orang yang domestik bekerja dengan domestik. 2019 itu melebur saya dengan suami saya dengan kelompok tersebut. Dan mereka betul-betul merasa bangga bahwa kita punya sesama saudara orang Indonesia yang ternyata kerjanya keren. Wow gitu ya. Terus ya udah kami himpun tuh orang-orang yang punya kesamaan pilihan, menjadi relawan, dan di situ mereka juga menjadi saksi di TPS segala macam. Setelah 2019 selesai, mereka tidak mau pisah. Bu, kami ingin tetap bersama. Nah 2024 ini, dulu 2019 hanya TKI dari beberapa daerah lah ya, Jawa Tengah, Jawa Barat, itu yang masih bisa kita ajak untuk memilih Pak Jokowi. Yang dari yang lain-lain, mohon maaf ya, kayak dari Nusa Tenggara Barat, dari Madura, aduh itu berat sekali kami. Sekarang sebaliknya. Begitu 2024, saudara-saudara 2000 yang dari Madura, yang 2019 ibaratnya kita kentreng-kentrengan tuh di TPS sebagai saksi, sekarang malah Bu, kita satu barisan. Kita satu barisan, dan tanggal 3 September kemarin ada itu deklarasi PMI Saudi Arabia mendukung Ganjar Mahfud. Wah, luar biasa. Jadi di forum diaspora itu Ibu melihat sendiri bagaimana antusias masyarakat Indonesia mendukung Mas Ganjar. Sangat. Jadi kalau 2019 saya pakai atribut Jokowi gitu. Saya kalau ketemu di toko Indonesia atau di rumah makan Indonesia dengan saudara-saudara sama orang Indonesia tuh mereka lihatnya gitu. Kalau sekarang mereka gini, Bu Ganjar. Malah seperti itu. Jadi yang Ibu lakukan di luar negeri adalah menghimpun seluruh orang-orang Indonesia agar memilih Mas Ganjar. Mengupayakan mereka untuk memilih Mas Ganjar, dan buat yang memang sudah condong ke Mas Ganjar, kami fasilitasi. Saya dengan suami, dengan beberapa teman yang memang punya konsentrasi yang sama, concern yang sama tentang NKRI. Ayo kita ngumpul bareng-bareng, nobar atau apa di rumah kami, seperti itu. Dalam sebulan bisa 2 kali gitu. Luar biasa. Nah, secara objektif kalau Ibu lihat jumlah masyarakat Indonesia pendukung 01, 02, 03 mana yang paling banyak secara objektif nih? Saat ini. Menarik karena tahun 2019 itu Pak Jokowi kalah telak di Saudi Arabia. Kalah ya? Kalah telak. Pak Jokowi itu kalah telak. Tentunya kalahnya oleh lawannya yang kemudian Prabowo. Nah sekarang itu pendukung Prabowo itu lari semua blingsatan ke 01. Tidak mendukung
kebanyakan. Larinya ke 01 dan 03. Gitu. Dan yang paling mencolok adalah kawan-kawan dari Madura ya, sama NTB. Saya tanya kenapa yang dari NTB kami ngelihat Tuan Guru Bajang ada bersama Pak Ganjar. Seperti itu. Jadi jumlahnya lebih banyak masyarakat Indonesia pendukung Mas Ganjar saat ini. Yes, kalau dibandingkan 2019 saya berjuang untuk Pak Jokowi, sekarang saya optimis bahwa pendukung Pak Ganjar itu jauh lebih banyak daripada Pak Jokowi 2019. Ibu punya grup WA atau apa dengan sesama diaspora dari negara-negara lain? Ada. Gimana Bu sambutan dari masyarakat Indonesia di berbagai negara? Di berbagai negara, kebetulan beberapa teman melihat saya sebagai aktivis ya. Aktivis yang betul-betul all out turun di lapangan. Jadi mereka seringnya, saya suka malu juga, mereka bertanya, kali ini kenapa? Pilih siapa? Ya jelas saya pilih Ganjar. Kenapa? Alasannya, loh emang ada yang lain? Gitu, emang ada yang lain. Terus tapi banyak loh teman-teman kita pendukung Jokowi yang kemudian mendukung Pak Prabowo, katanya gitu. Saya bilang, saya dari 2014 berjuang supaya Pak Prabowo tidak memimpin. Lah kalau sekarang saya balik lagi, saya malah mendukung beliau. Ya ampun, ibaratnya minum ludah sendiri banyak sekali. Betul. Bukan menjilat lagi, minum. Saking banyaknya kan, 2014, 2019 kita berjuang untuk Pak Jokowi, pastinya kita negatif campaign lah ya, bukan black campaign. Negatif campaign untuk Pak Prabowo lah. Kemudian sekarang kita memuji-muji, itu bukan saya banget. Mbak Wiwi, tadi anak-anaknya kan Mbak Wiwi sampaikan ada yang di US, ada di Swiss, dan di berbagai negara lain. Kira-kira anak-anak pilih yang mana nih Mbak Wiwi untuk presiden sekarang? Iya, kalau anak-anak saya kebetulan mereka selalu berangkat dalam berpikir selalu berpikir bahwa kami ini humanis. Nah, terus waktu kemarin sempat heboh-heboh yang di Indonesia U20 batal itu. Itu anak-anak saya kan kebetulan mereka tetap terus memantau perkembangan di tanah air. Mereka nanya ada apa sih gitu. Terus mereka tahu bahwa mamanya ini salah satu fans berat Pak Ganjar. Mama kenapa? Dengan politisi yang mama suka ini kenapa kok orang-orang banyak yang ngebully? Saya bilang beliau menolak kehadiran tim Israel. Buat mereka yang memang sangat humanis, apa yang terjadi di Palestina sana itu adalah penjajahan. Jadi pada saat disampaikan seperti itu, loh berarti kan ini orang baik, kata anak-anak gitu. Berarti Pak Ganjar ini orang baik. Bukan hanya Pak Ganjarnya, tapi saya melihat bahwa Konstitusi Indonesia jelas-jelas menetapkan bahwa kita memang tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Jadi apa yang Pak Ganjar sampaikan itu berangkat dari konstitusi. Itu modal pada saat seorang pemimpin berpegang teguh kepada konstitusi. Kita rakyat yang terhimpun di dalam sebuah bangsa, sebuah negara diikat oleh konstitusi itu aman. Kalau pemimpin kita berpegang teguh pada konstitusi. Jadi sangat berbeda dengan salah satu calon yang menabrak konstitusi pencalonannya. Ya itu sih seperti itulah yang jelas saya tidak akan memilih yang satu membentrokan masyarakat dengan sesama rakyat dengan isu apapun, agama, suku, politik. Bagi saya Indonesia itu benar-benar diciptakan unik. Kita berbeda-beda. Dan pendiri bangsa kita menyebutkan Bhinneka Tunggal Ika. Itu yang harus kita jaga. Jadi kalau udah ada yang bawa isu agama, politik, apalagi sampai menghalalkan, nggak apa-apa demi popularitas kita datangkan aja tuh, atau kita ikutin aja U20, kita tetap menyelenggarakan hanya demi popularitas. Tapi melanggar konstitusi. Melanggar konstitusi itu rakyat tidak akan aman kalau udah konstitusi dimainkan. Nah, melihat semua calon-calon yang ada, mereka melihatnya ini orang yang paling memegang konstitusi. Dan satu hal lagi, Indonesia yang disepakati pada saat lahirnya menjadi sebuah negara hukum, akan bisa maju kalau hukum ditegakkan. Nah kalau penegakan hukum kocar-kacir gak akan pernah maju. Sementara ini Pak Ganjar dan Pak Mahfud orang-orang dengan latar belakang hukum yang luar biasa dan tidak pernah punya masalah hukum. Tentunya kita bisa
menyimpan harapan yang sangat besar bahwa Indonesia akan maju sebagai negara hukum dan sebagai negara yang kaya budaya, kaya dengan perbedaan, tapi tetap bersatu. Seperti itu. Ya, kita dapat lagi info terbaru pemirsa, ternyata masyarakat Indonesia di luar negeri sangat banyak mendukung Mas Ganjar. Mbak Wiwi mungkin punya pesan buat masyarakat yang menyaksikan podcast kita, silakan. Oke. Buat teman-teman, terutama sesama diaspora, biar bagaimanapun kita orang Indonesia yang pasti punya impian suatu saat kala kita kembali ke Indonesia, dan tentunya kita menginginkan Indonesia yang unggul, Indonesia yang lebih maju, dan itu hanya ada dengan Pak Ganjar. Oh, satu hal lagi, konstitusi kita menyepakati bahwa Indonesia adalah negara hukum. Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu orang dengan latar belakang hukum, bahkan Pak Mahfud itu dikenal sebagai pendekar hukum. Jadi buat saya, pada saat Indonesia yang merupakan negara hukum dipimpin oleh orang-orang yang mengerti dan taat hukum seperti Pak Ganjar dan Pak Mahfud, Indonesia akan maju, sangat maju. Jadi, seperti itu, jangan lupa tanggal 14 Februari coblos nomor 3. Beramai-ramai datang ke TPS, pastikan coblos nomor 3. Oke. Terima kasih Mbak Wiwi. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih di sekali. Podcast Rumah Bersama Pelayan Rakyat. Baik, pemirsa podcast kami, pastikan Anda terus mengikuti podcast ini karena akan banyak lagi narasumber yang bisa memperkaya pemahaman kita tentang banyak hal. Jangan lupa like and subscribe. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya.